Beredar kabar bahwa Natuna Utara jadi jaminan proyek kereta cepat ke Cina, akan tetapi itu baru dugaan karena kontrak asli dirahasiakan. Yang pasti usut dugaan markup dan korupsi yang merugikan negara. Usut semua yang terlibat termasuk Presiden Jokowi yang saat itu sangat berambisi dan tak bisa dicegah, yang dengan enteng sekarang bahwa proyek itu tidak untuk mencari untung, tapi beban hutang yang dibuat jelas membebani pemerintahan Prabowo. Setiap negara peminjam itu menyerahkan agunan jaminan yang bersifat rahasia, dan dokumen-dokumen jaminan itu hanya disimpan oleh Cina. Akan ada sesuatu yang diambil kalau memang itu gagal bayar. Iya. Bahkan kalau terjadi perubahan hukum, ya, yang signifikan merugikan Cina, itu tertulis di situ. Itu Cina bisa menganggap Indonesia itu wan prestasi atau negara lain itu wan prestasi dan dianggap gagal bayar. Dilakukan tindakan sesuai dengan jaminan-jaminan itu. Tidak ada informasi lagi bahwa Cina akan meminta Natuna Utara karena tertuang dalam perjanjian antara Jokowi dan Cina kalau Indonesia tidak membayar kereta cepat. Inilah salah satu maksud Pak Prabowo selalu bikin terkaget-kaget. Prabowo terkaget-kaget dengan perjanjian di saat Jokowi masih berkuasa. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan selalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi gagal bayar. Lalu ada lagi satu klausul, setiap negara peminjam itu menyerahkan agunan jaminan yang bersifat rahasia, dan dokumen-dokumen jaminan itu hanya disimpan oleh Cina. Itu dalam bentuk apa, Prof? Ya, makanya itu batangan sifatnya emas rahasia. Bisa batangan emas, bisa dokumen. Seperti yang kemudian disebut, bukan oleh saya nih, yang disebut oleh Pambagio. Kayak Sri Lanka, itu jaminannya kan pelabuhannya. Gitu. Iya kan terus diambil sampai sekarang. Gitu. Pelabuhan internasionalnya ya? Pelabuhannya itu menjadi pangkalan Cina sekarang. Kenapa? Dulu dia kontrak, lalu memberi persetujuan kalau yang terjadi diambil. Nah, kita tidak tahu apakah Indonesia memberi jaminan itu. Artinya tapi akan ada sesuatu yang diambil kalau memang itu gagal bayar. Iya. Bahkan kalau terjadi perubahan hukum, ya, yang signifikan merugikan Cina, itu tertulis di situ. Itu Cina bisa menganggap Indonesia itu wan prestasi atau negara lain itu wan prestasi dan dianggap gagal bayar. Dilakukan tindakan sesuai dengan jaminan-jaminan itu. Nah, ini yang yang merupakan hasil studi terhadap dokumen-dokumen ini. Kita tidak berharap itu atau tidak harus menuding bahwa itu terjadi ke Indonesia, tapi itu terjadi oleh Cina ke negara lain sementara kita tidak tahu dokumennya. Oleh sebab itu menurut saya ya dokumen itu harus dicari lebih dulu gitu oleh KPK. Secara kontra, poin-poin apa yang disepakati antara Indonesia sama Cina? Lalu jelaskan juga mengapa kita bikin proyek dengan harga 13 triliun, jaraknya kok hanya 142 km. Sedangkan di Arab sana, Arab Saudi, duit 112 triliun, hanya selisih 1 triliun. Bisa untuk jarak 1.500 km. Secara pribadi aku mudeng. Nek Jokowi dikonfirmasi wartawan, pasti ngomongnya itu dilarikan atau dibelokkan dari yang ditanyakan oleh banyak pihak. Ben kita itu bener. Lalu Pak Menteri Keuangan yang menanggapi, bener Siti. Jokowi, ternaknya saja yang dibawa ke Cina, Nepalkan saja yang jual negara. Termul masih jenis cebong, otaknya nggak nyampe buat hal-hal yang begitu. Taunya dapat amplop aja, nggak tahu negaranya tergadai. Yang berperan aktif itu satu Menko Perekonomian,
Pak Darmin, ya karena tugas dia. Darmin Nasution. Oke. Yang kedua Bu Rini yang paling depan karena BUMN. Ya. Lalu ada Menteri Perhubungan yang diganti itu Sumadi, Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi. Iya, Budi Karya Sumadi. Lalu ada Sofyan Jalil. Sofyan Jalil itu apa? Waktu itu Kepala BPN kan, Menteri Pertahanan, itu untuk pembebasan tanah dan sebagainya. Iya. Dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya, apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan. Clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah, nanti terus bagaimana? Apakah unsur-unsur pidana itu nanti akan ditemukan di dalam proses penyelidikan ini? Itu aja. Karena gini kan, rakyat juga belum bisa kan secara pasti membedakan antara penyelidikan dan penyidikan ya. Antara diperiksa, menyampaikan laporan, diperiksa dan memberi keterangan, itu kan berbeda sebenarnya di dalam hukum. Nah, tapi lepas dari itu kan sangat-sangat teknis ya. Artinya itu soal hukum acara aja yang ini. Tapi kalau soal substansinya kan ini masih menjadi masalah besar. Ya kan? Ya. Apakah bisa ditemukan unsur-unsur pidana di situ nantinya sebagai dugaan awal? Kalau melihat dari gegap gempita ini, ya tanpa harus secara mutlak mengaitkan dengan orang seperti Pak Jokowi gitu, ya kayaknya memang layak diselidiki dan sudah betul tuh KPK melakukan penyelidikan sejak awal tahun ini katanya. Seolah-olah percaya gitu kan, iya penjarakan Jokowi, adili Jokowi gitu. Kenapa Indonesia ini sudah bobrok selama ada Jokowi? Karena lihat, periksa akunnya satu-satu itu semuanya bodong. Contohnya inilah. Negara sudah dijual, hatilah sekarang dalam bermedia sosial. Kalau orang-orang yang kurang teliti, ya bisa saja percaya. Yang tadi dipanggil oleh Presiden, Pak, saya tidak setuju. Kita tidak perlu ini untuk VIP, kita udah punya gitu. Tapi Pak Jokowi minta harus itu. Terus Kasau tetap tidak mau. Karena Kasau tidak mau, yang disurati sekjennya oleh Setkap. Sekjennya itu, itu disuruh itu. Makanya dia yang sekarang masuk penjara. Sistemanya ya? Iya. Cerita dari PT Pindad, senjata itu. Kan aparat kita itu, kepolisian perlu jenis senjata tertentu. Ini spesifikasinya ini. Lalu yang aneh itu, di dalam tender itu yang menang Pindad sebenarnya. Dari keseluruhan itu, paling murah lah. Tapi ternyata yang menang Singapura. Sesudah Singapura menang ini, beli ke Pindad. Dijual ke aparat kita. Model-model Indonesia itu begitu itu. Menakar konsekuensi jika gagal bayar utang WUS. Profesor Mahfud MD tentang potensi taruhan Natuna Utara jika Indonesia gagal membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika demikian, faktanya kembali mengunggah kesadaran publik bahwa utang besar selalu datang dengan risiko kedaulatan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyoroti dugaan markup biaya proyek kereta cepat dan mendesak pemerintah mengusut aliran dana yang terbengkak. Kritiknya bukan soal sentilan politik, tetapi lebih menjadi peringatan bahwa dalam dunia investasi strategis, batas antara kerjasama ekonomi dan tekanan geopolitik bisa sangat tipis. Di balik kebanggaan nasional atas proyek sarana transportasi berkecepatan 350 km per jam itu, tersimpan pertanyaan sejauh mana kemandirian fiskal dan kehati-hatian diplomatik Indonesia masih terjaga ketika utang publik menjadi alat tawar lintas batas.